Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, yang mana dengan semua nikmat tersebut siang hari ini, hari Jumat Sayyidul Ayyam, kita dapat bersama-sama berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Semoga salawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kepada umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunannya hingga di yaumil akhir nanti. Tak lupa juga khatib wasiatkan pada diri khatib pribadi maupun pada jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal menuju kampung akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah, sungguh sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dunia ini darul bala, tempatnya ujian. Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam ujian kepada kita semua, berbagai macam masalah demi masalah. Begitu juga realita kehidupan. Seseorang mungkin dia bisa menghindar dari masalah. Seseorang mungkin bisa lari dari kenyataan. Namun ketahuilah, seseorang tidak bisa menghindar dan lari dari kematian. Karena kematian adalah sebuah keniscayaan. Di dalam surat An-Nisa ayat 78, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kalian berada, di dalam kota, di luar kota, di dalam rumah, di luar rumah, di dalam negeri, di luar negeri, ainama takunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada, niscaya maut akan mendapatimu. Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Sekalipun engkau bersembunyi di balik benteng yang tinggi lagi kokoh, maut pasti akan mendapati kita semua. Dan harus diyakini dan sama-sama kita ketahui bahwa tidak ada manusia yang hidup abadi di muka bumi ini. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld." Allah mengatakan, kami tidak menjadikan kehidupan abadi
bagi seorang manusia pun sebelum engkau, wahai Muhammad. Kita semua akan mati. Semua akan binasa. Dan itu sebuah kepastian. Di dunia ini akan binasa. Harta yang kita banggakan, keluarga yang kita banggakan, rumah yang kita banggakan, semua akan binasa. Yang tidak binasa hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya di surat Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di dunia ini 'alaiha fan, pasti akan binasa, termasuk kita semua, jemaah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tetap kekal zat Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, dzul jalali wal ikram, yang memiliki kebesaran lagi memiliki kemuliaan. Dan ingat, setiap yang memiliki jiwa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ketika mengomentari ayat ini, beliau mengatakan, tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari yang namanya kematian. Kemudian kata Ibnu Katsir, karena kematian itu adalah ajal seseorang yang akan pasti datangnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, min iktirabis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat, kata Nabi SAW, an yadhharo mautul fujaah, banyak terjadi kematian mendadak. Dan sekarang kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri, dari karib kerabat kita, saudara-saudara kita, bahkan orang tua kita, mungkin sebagiannya mengalami kematian mendadak. Dan ini sudah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW jauh-jauh hari. Di antara tanda kiamat, banyak terjadi kematian mendadak. Pagi masih sehat tanpa keluhan, siang meninggal. Siang sehat tanpa keluhan, sore meninggal. Sore sehat tanpa keluhan, malamnya meninggal. Bahkan malam tidur tanpa keluhan sakit, paginya meninggal. Di antara tanda-tanda hari kiamat, banyak terjadi kematian mendadak. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar suamiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al mautul fujaah takhfifun 'alal mu'min. Kematian mendadak itu keringanan bagi setiap orang yang beriman, bagi setiap mukmin. Jadi jamaah rahimakumullah, apabila ada seorang mukmin meninggal mendadak tanpa keluhan, maka ketahuilah itu adalah keringanan baginya. Dan Nabi mengatakan, wa akhdatu asafin 'alal kafir, dan siksaan yang membawa penyesalan bagi orang-orang kafir. Oleh karenanya, ketika ada saudara kita, seorang mukmin meninggal mendadak, itu tandanya keringanan baginya. Adapun orang kafir mati mendadak, penyesalan yang membawa siksaan pada hari kiamat. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW mewanti-wanti kita jauh-jauh hari agar senantiasa ingat kepada pemutus kelezatan. Nabi mengatakan, aktsiru dzikra hadzimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan. Kita hidup di dunia ini lezat, jemaah.
harta yang kita miliki penuh dengan kelezatan, keluarga, jabatan, dan sebagainya. Namun ingat, Nabi sudah mewanti-wanti kita, aksiru zikro hadhibil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan. Apa itu pemutus kelezatan yang dimaksud? Yakni al-maut, yaitu kematian. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayul mu'minina akyas. Wahai Rasulullah, siapakah mukmin yang paling cerdas? Maka Nabi menyebutkan dua indikator seseorang bisa disebut mukmin yang paling cerdas. Indikator pertama, Nabi bersabda, aksaruhum lil mauti dzikra. Yang pertama, seorang yang paling banyak mengingat kematian. Adapun indikator yang kedua, kata Nabi SAW, wa ahsanuhu lima ba'dahu isti'dadan. Dan yang paling banyak mempersiapkan bekal untuk menghadapi alam berikutnya. Yang pertama alam barzakh, kemudian berikutnya alam akhirat. Kemudian Nabi mengatakan, ulaikal akyas. Mereka itulah mukmin yang cerdas, yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling banyak mempersiapkan bekal menuju alam berikutnya. Mereka mukmin yang cerdas, bukan profesor, doktor, insinyur, tidak. Namun yang paling banyak mengingat kematian dan paling banyak mempersiapkan bekal ketakwaan, amal salih. Oleh karenanya jamaah, di antara hal-hal yang bisa untuk kita mengingat kematian, yang pertama, kata para ulama, berziarah kubur. Di antara fungsi ziarah kubur untuk mengingat kematian. Kemudian yang kedua, yakni menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit itu bisa mengingatkan kita kepada kematian. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, mari kita perbanyak ingat kematian. Yang sudah lupa mati, ingat mati. Yang sudah ingat mati, perbanyak mengingat kematian. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, mari kita panjatkan doa di hari Jumat yang penuh barokah ini. Semoga doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar.